Om Swastiastu, selamat pagi. Saya Putu Idoraka Pratama, mahasiswa jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Semester 4B, absen 2, akan melakukan tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut oral hygiene pasien sadar yang bisa mengikat gigi dan dibantu oleh TGM. Adapun pengertian dari pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan asuhan yang terencana diikuti dalam kurun waktu tertentu secara bersambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat. Adapun tujuan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah membantu klien baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya melalui intervensi-intervensi untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sehingga pada akhirnya dapat mendorong peningkatan status kesehatan gigi dan mulut sepanjang kehidupan klien tersebut. Adapun persiapan alat dan bahan, yang pertama sikat gigi, pasta gigi, nirwekan atau bengkok, kemudian gelas kumur yang berisi air hangat, kemudian ada tisu, ada lap dada untuk pasien, kemudian ada alat oral diagnostik set yang terdiri dari kaca mulut, pinset, sunde, dan ekskavator. Baik, sebelumnya jika kita berhadapan dengan pasien, sebaiknya kita menggunakan APD level 3 karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, di sini karena keterbatasan alat dan bahan, saya hanya menggunakan masker dan handscoon. Sebelum saya ke tempat pasien, saya akan menggunakan masker terlebih dahulu. Setelah itu, saya menggunakan hand sanitizer. Kita juga bisa mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun di air yang mengalir. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Edo, perawat yang bertugas pada hari ini. Tujuan saya datang ke sini, saya ingin melakukan tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Untuk durasi tindakannya dilakukan 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, Pak, apakah Bapak bisa duduk, Pak? Bisa. Sebelumnya saya permisi dulu, Pak, ya, saya ingin menggunakan handphone. Baik, Pak, saya bantu untuk bersama, Pak, ya. Bagaimana, Pak? Sudah nyaman? Baik, Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pak, bagaimanakah keadaan Bapak hari ini? Apakah lebih baik daripada kemarin? Tidak, Pak, ya. Apakah ada keluhan utama, Pak? Bapak rasakan? Saya kurang percaya diri karena bau mulut. Pak, ya. Apakah ada keluhan tambahan, Pak? Sariawan. Kemudian, apakah dalam 5 tahun terakhir ini Bapak pernah mengalami operasi atau penyakit yang serius, Pak? Tidak. Apakah Bapak mempunyai riwayat pembekuan darah? Misalnya kalau terluka itu susah sembuhnya, Pak. Apakah Bapak mempunyai alergi, makan, kemudian obat-obatan, dan cuaca atau yang lain-lain, Pak? Tidak. Apakah Bapak sekarang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, Pak?
apakah Bapak pernah terkonfirmasi COVID-19? Tidak. Jika Bapak tidak pernah terkonfirmasi COVID-19, apakah Bapak pernah merasakan sesak atau batuk, Pak? Tidak. Berarti keluhannya itu aja, Pak, ya. Keluhan pertama Bapak yaitu bau mulut, kemudian sariawan, ya, Pak, ya. Untuk selanjutnya, apakah Bapak pernah memeriksakan gigi Bapak ke dokter giginya? Tidak pernah, Pak, ya. Kemudian, apakah Bapak tahu bagaimana caranya memelihara kesehatan gigi dan mulut? Apakah Bapak melakukan penyikatan gigi 2 kali sehari? Iya, tapi setelah mandi aja. Setelah mandi, Pak, ya. Apakah Bapak sering mengkonsumsi makanan manis dan lengket? Apakah Bapak suka mengkonsumsi buah-buahan dan sayur? Jarang. Apakah Bapak mempunyai kebiasaan meminum teh atau kopi? Kopi. Apakah Bapak mempunyai kebiasaan minum minuman yang bersoda? Tidak. Apakah Bapak perokok? Apakah Bapak mempunyai kebiasaan mengunyah dengan satu sisi rahang, Pak? Tidak. Baik, Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstra oral Bapak. Permisi, Pak, ya. Baik, Pak, untuk keadaan muka Bapak simetris. Kemudian untuk kelenjar limpa Bapak normal, Pak, ya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan intraoral, Pak, ya. Permisi, Pak, saya masuk dada. Bapak bisa berkumur terlebih dahulu, Pak, ya. Permisi, Pak, mohon dibuka mulutnya. Saya akan memeriksa keadaan dalam rongga mulut Bapak. Coba lagi. Baik, terima kasih. Baik, Pak, setelah saya melakukan pemeriksaan intraoral Bapak, ternyata di dalam rongga mulut Bapak terdapat banyak sisa tumpukan makanan. Kemudian di dalam rongga mulut Bapak juga terdapat karang gigi. Nah, hal inilah yang menimbulkan bau mulut pada mulut Bapak. Baik, di sini hal yang saya lakukan untuk perawatan agar mulut Bapak kembali normal, saya akan melakukan tindakan oral hygiene. Apa itu orang hygiene?
Oral hygiene adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membersihkan rongga mulut dari sisa tumpukan makanan agar terciptanya kesehatan rongga mulut yang baik dan sehat. Untuk waktu yang dibutuhkan 2-5 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, Pak. Silakan berkumur dulu, Pak. Saya akan pandu Bapak bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama, satukan kedua mulut Bapak yang di depan dengan gerakan naik turun selama 8-10 kali naik. Kemudian ke samping kanan, bagian belakang dengan cara memutar 8-5 kali, 8-10 kali. Kemudian yang gigi sebelah kiri 8-10 kali. Kemudian untuk bagian kemunyahan Bapak buka mulut, gerakan naik maju mundur 8-10 kali gerakan. Mudahkan lakukan hal yang sama pada orang selanjutnya. Kemudian bagian atas tahan sebelah, kemudian ke bagian dalam dengan cara mencungkil. Bagian bawah juga Pak. Kemudian Bapak bisa gunakan punggung sikat gigi untuk menyikat lidah Bapak. Pelan-pelan Pak ya. Sudah Pak? Sudah Pak? Pak semua. Setelah dilakukan tindakan oral hygiene, bagaimanakah perasaan Bapak? Nyaman. Aman, senang Pak ya, sangat bugar Pak ya. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak melakukan tindakan ini. Kemudian saya melepaskan ini dulu Pak ya. Baik Pak, saya ingin memberikan sedikit instruksi untuk Bapak agar rongga mulut Bapak terjaga dengan baik. Sebaiknya Bapak menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Ya Pak, bisa dilakukan Pak? Bisa. Kemudian Bapak memperbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur. Jangan mengkonsumsi makanan yang lengket dan manis. Kemudian hal yang paling penting, minimal 6 bulan sekali Bapak harus memeriksakan gigi ke dokter gigi atau klinik gigi Pak ya. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali Pak. Baik, itu saja yang bisa saya bantu. Semoga Bapak cepat sembuh Pak ya. Nanti kalau misalnya ada Bapak butuh bantuan lagi, Bapak bisa memanggil saya di pos penjagaan atau menekan tombol merah di atas tempat tidur Bapak. Sebelum saya permisi, apakah Bapak rebahan apa bersandar aja Pak? Biar istirahat. Oh gitu ya. Baik, saya bantu Pak ya. Baik Bapak Kutsari, tugas saya sudah selesai. Saya mohon pamit. Terima kasih Pak. Masih. Untuk tindakan selanjutnya,
Di sini saya akan merapikan alat dan bahan yang telah dipergunakan dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut pas oral hygiene pasien sadar, bisa menyikat gigi sendiri dan dibantu oleh TGM. Setelah merapikan alat dan bahan, di sini saya akan melepas APD. Nah, cara melepas APD yang pertama, kita melepas masker terlebih dahulu. Kita ambil dari bagian belakang, tali jangan sampai menyentuh bagian depan. Dengan cara melipat, menggulung, kemudian buang di sampah medis. Baik, setelah itu saya akan melepas handscoon. Usahakan jangan mengenai sisi bagian luar ya. Nah, setelah dilipat dan digulung, kita buang ke sampah medis. Maka selanjutnya jangan lupa kita menggunakan hand sanitizer. Kita juga bisa menggunakan sabun, mencuci tangan menggunakan sabun dan di air mengalir. Baik, sekian dari video saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan tutur perbuatan yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Penutup saya aturkan para Santi. Om Santi 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 Om.